mengerjakan tugas secara mandiri. Bagaimana etika dalam bertanya. Kemudian mengerjakan tugas secara mandiri, sangat penting sekali. Artinya tidak boleh nyontek. Ini semua adalah suatu keyakinan yang kita percaya, yang kita yakini menjadi sebuah aturan yang harus kita laksanakan secara bersama-sama. Ada happy. 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 1, 2, 3. Hi. Good morning. Good morning. Hi. Good morning. Hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Guru semuanya sudah menyempatkan diri untuk menghadiri kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah kita, khususnya SMP Negeri 5/4. Kemudian dalam kegiatan ini saya akan memaparkan beberapa materi tentang budaya positif yang harapannya nanti akan menjadi acuan kita dalam menangani setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak di kelas kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu saya mencoba untuk membuka slide-nya. Di sini saya sudah membuat materi pembelajaran. Maaf, ini salah klik nih. Di mana ya kameranya ini ya? Materinya saya buka Bapak Ibu. Nah, ini adalah kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 5/4. Salam bahagia Bapak Ibu. Mungkin saya tidak perlu lagi perkenalkan diri Bapak Ibu ya, karena kita sama-sama sudah saling mengenal. Namun di sini ada agenda-agenda yang perlu kita laksanakan, yaitu yang pertama mungkin tadi pendahuluan ya Bapak Ibu, kemudian pendalaman materi budaya positif kemungkinan akan dilaksanakan selama 20 menit. Kemudian curah pendapat atau kita akan melakukan diskusi mungkin sekitar 20 menit. Kemudian nanti kegiatan selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dan refleksi materi. Mungkin saya akan membutuhkan waktu sekitar 15 menit atau bisa jadi lebih. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada pun capaian sesi sosialisasi budaya positif yang menjadi tujuan pembelajaran atau tujuan sosialisasi ini. Yang pertama itu ditujukan kepada kita adalah supaya kita memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin.
dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin, menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya yaitu tentang sebagai pendidik kita harus memahami budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, serta 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segi 3 restitusi. Ini adalah serangkaian materi yang akan dipaparkan nanti Bapak Ibu. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak kepada anak. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial murid. Jadi serangkaian kegiatan ini dan tujuan pembelajaran ini adalah bagaimana kita sebagai guru untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kita mungkin membutuhkan 2 menit atau bisa jadi tidak sampai 2 menit untuk berefleksi diri. Ini penting sekali Bapak Ibu. Di sini kita tidak perlu menjawab secara lisan ataupun tulisan, tapi kita berusaha untuk setiap pertanyaan yang dipaparkan ini bisa kita maknai dan kita pahami di dalam hati kita sebagai acuan kita untuk melakukan refleksi. Pertanyaan pertama, seberapa sering Anda menghukum siswa? Mungkin kita bisa merenungi Bapak Ibu, ya begitu banyak kasus yang terjadi dan seberapa sering kita melakukan atau menanganinya dengan cara menghukum. Kemudian yang kedua, apakah menurut Anda hukuman adalah solusi yang tepat untuk menumbuhkan kesadaran siswa? Jadi kita bisa memilih apakah hukuman itu yang kita paling anggap tepat. Mungkin selama ini ya Bapak Ibu, kita mungkin menganggap hukumanlah yang paling tepat gitu. Nanti setelah memahami materi kita akan tahu, oh ternyata bagaimana. Kemudian selanjutnya, sudahkah Anda membuat siswa merasa nyaman? Mungkin kita sudah melakukan yang terbaik Bapak Ibu Guru, tapi ternyata anak juga belum merasa nyaman. Itu pasti ya Bapak Ibu Guru. Kita menganggapnya baik, ternyata belum tentu baik untuk anak-anak. Kemudian, percayakah Anda bahwa guru kunci dari keberhasilan pengembangan potensi siswa? Jadi ternyata tolak ukurnya itu ada di kita. Pengembangan setiap kompetensi yang dimiliki siswa adalah tolak ukurnya ada pada guru. Bersediakah Anda saling mendukung satu sama lain dan berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif? Nah, ini pertanyaannya. Yang terakhir adalah bagaimana kita bekerja sama untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita. Tentu dibutuhkan kerjasama dan dukungan semua pihak. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke materi pertama, yaitu bentuk filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Makanya sebagai pendidik kita harus memiliki semangat tinggi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid.
Jadi Ki Hajar Dewantara ini berpendapat bahwa teori yang disampaikannya itu ibarat kata itu anak itu adalah ibarat sebuah lahan pertanian. Ya, kita ini adalah petaninya Bapak Ibu guru. Jadi apapun bibit yang kita semaikan ya akan tumbuh sesuai dengan bagaimana kita memeliharanya. Artinya anak-anak itu memang sejak lahir itu katanya sudah punya bakat sendiri. Ya, sudah punya bakat bawaan. Nah, tugas kita sebagai guru tinggal mengembangkan bagaimana bakat itu bisa berkembang sesuai dengan minat mereka masing-masing. Jadi memang kita membahagiakan mereka tanpa pemaksaan. Jadi kita memetakan mereka dalam atau sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Maka mereka akan bahagia. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga memiliki trilogi pendidikan yang menjadi simbol yang sangat populer. Ini bahasa Jawa Bapak Ibu, Ingarso Sungtulodo, di depan memberi teladan. Jadi bagaimana kita memberikan sebuah teladan yang baik kepada murid. Jadi murid itu meniru setiap apa perilaku, perkataan dan tindakan kita. Kemudian ada lagi Ingarso Mangunkarso, di tengah membangun kekuatan. Jadi seiring proses pembelajaran, ya bagaimana kita memotivasi siswa untuk tetap semangat dalam pembelajarannya. Kemudian Tekuri Handayani di belakang memberi dorongan. Ya, kita juga memberikan, mengarahkan dan memotivasi siswa bagaimana supaya siswa itu mampu untuk mengembangkan setiap potensi yang dia miliki. Nah, ini adalah kita lanjutkan Bapak Ibu materi yang akan menjadi materi utama, yaitu tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu terdiri dari beberapa sub. Yang pertama itu ada namanya disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada lagi yang namanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian selanjutnya ada keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan manusia, dan yang terakhir adalah restitusi 5 posisi kontrol. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan materinya. Memasuki materi pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu guru, ya, disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Nah, di sini disebutkan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, yaitu disiplina. Kemudian makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid menurut Socrates dan Plato, ya, kalau bahasa Indonesianya Plato. Kemudian, kemudian selanjutnya, ini kok bisa apa ya Bapak Ibu? Harus pelan-pelan kayaknya Bapak Ibu, mohon maaf. Oke, baiklah. Ya, kemudian yang disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi di situ nanti ketemunya dengan keyakinan universal, keyakinan kita. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Saya juga sebelumnya memaknai disiplin itu adalah suatu kepatuhan Bapak Ibu, sebelum saya benar-benar mempelajari dan memahami budaya positif ini. Jadi memang disiplin itu saya anggap adalah suatu kepatuhan yang harus kita taati, suatu peraturan yang benar-benar harus ditaati.
Ternyata itu termasuk dalam miskonsepsi yang salah. Ya, saya lanjutkan. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu guru. Jadi setiap disiplin atau proses belajar yang kita ciptakan nanti, murid itu harus memahami nilai apa yang dia pahami dari setiap proses kegiatan yang kita lakukan. Atau setiap peraturan yang kita buat itu, murid itu tahu ini sebenarnya tujuannya tentang apa, keyakinannya atau kebajikannya tentang nilai apa gitu. Nilai kebajikan universal. Nah, di sini apakah yang dimaksud dengan kebajikan universal? Kemudian apa saja nilai-nilai kebajikan universal yang harus dipahami guru? Nah, di sini mungkin kita bisa melihat Bapak Ibu ya beberapa poin tentang makna kebajikan universal. Nah, di sini kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dan sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi menjadi acuan kita dalam berperilaku. Misalnya Bapak Ibu, ketika kita akan seperti kita guru, mungkin dulu Bapak Ibu ya, mungkin ketika saya sendiri sekarang merasa ketika saya terlambat, saya kan sering terlambat datang karena dengan jarak kondisi yang jauh itu, ketika saya terlambat, saya sebenarnya menyadari gitu, saya telah melanggar nilai disiplin. Nah, disitulah nilai kebajikan, contoh nilai kebajikan universalnya Bapak Ibu. Ya, jadi hati ini berkata, waduh saya sudah tidak disiplin lagi gitu. Itu adalah salah satu contoh nilai kebajikan universal, dan semua orang itu meyakininya dan sudah menjadi kesepakatan umum kita di Indonesia. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Nah, teori kontrol akan dipelajari di slide selanjutnya, Bapak Ibu. Guys, kita lanjutkan. Nah, ini saya merangkumnya nilai-nilai kebajikan universal itu secara umum dalam bentuk keseluruhan profil pelajar Pancasila. Mungkin kalau dijabarkan secara keseluruhan, mungkin yang berhubungan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin ini tentang bagaimana kita meyakini nilai keagamaan kita, kemudian berakhlak mulia, bagaimana kita berperilaku, ya, yaitu mandiri, bernalar kritis atau berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan ini semoga kita bisa menerapkan kepada anak didik kita semua, Bapak Ibu guru. Baiklah, sebelum melaksanakan atau sebelum adanya konsep budaya positif, tentu ada terjadi perubahan paradigma, Bapak Ibu. Ya, makanya muncul yang namanya budaya positif. Itu perubahan paradigmanya itu diambil dari teori kontrol dan Dr. William Glasser. Ya, di sini dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang karena kontrol. Jadi selama ini mungkin posisi kontrol yang kita lakukan itu berbeda dengan yang seharusnya kita lakukan. Ya, ini ada beberapa yang perlu diluruskan. Ya, kalau kita dulu itu ilusi yang pertama itu adalah guru mengontrol murid. Itu fakta ya Bapak Ibu, selama ini kita selalu mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, saya sendiri sering melakukan hal seperti ini. Ya. Apa namanya kemudian? Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nanti kita lihat perbandingannya Bapak Ibu. Apakah ini sesuatu hal yang tepat dilakukan atau bukan? Kita akan pelajari ke selanjutnya. Baiklah, ini menjadi refleksi kita Bapak Ibu guru, setiap tindakan yang mungkin selama ini kita lakukan kepada murid-murid kita. Nah, saya masuk ke sesi bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi sebelumnya itu kita masih dalam paradigma stimulus respon. Nah, kita akan menuju kepada teori kontrol.
Yang stimulus respon, nah kita bandingkan Bapak Ibu, ya. Kalau di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terkadang kita kalau kasus anak kita menyesuaikan dengan pandangan kita dan anak harus memahami kondisi kita gitu. Kemudian sementara teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bertolak belakang sekali ya Bapak Ibu, ya. Kemudian yang nomor 2, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah selama ini kan kita seperti itu, memponis siswa. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin kemarin seperti kasus yang pernah ada, kita menanyakan ini apa alasannya gitu ya Bapak Ibu. Mungkin dia berbuat seperti itu, mungkin kalau misalnya siswa itu ada pengaruh latar belakang keluarga yang bermasalah atau pengaruh yang lainnya. Ada yang melatar belakangi seperti itu. Kemudian perilaku buruk, lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian kalau orang lain bisa mengontrol saya, dan seharusnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda gitu. Jadi sebenarnya selama ini kita bisa dikontrol orang lain, dan kita juga sering mengontrol orang lain gitu. Itu menjadi bahan refleksi kita dan renungan kita juga. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah itu tentang teori kontrolnya. Nah coba kita perhatikan Bapak Ibu, dari pertanyaan ini sebenarnya siapakah sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Nah Bapak Ibu mohon izin ya Bapak Ibu, ini kita akan membuat sebuah aksi. Coba mungkin saya meminta salah satu Bapak atau Ibu guru untuk mewakili lah, atau kita semua boleh secara berkelompok mengepalkan tangan Bapak Ibu guru, ya. Di tangan Bapak guru ini seolah-olah ada sesuatu hal yang sangat berharga, sesuatu hal yang tidak boleh diambil oleh orang lain, dan itu menjadi hak Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu guru harus mampu mempertahankan, gitu, harus mampu mempertahankan. Walaupun ada godaan, ataupun berupa sogokan, ataupun segala macamnya seseorang ingin melepaskan genggaman ini Bapak Ibu, tapi kita tetap gitu, ya. Mungkin ada yang bisa mempraktekkan Bapak Ibu, silakan coba dipraktekkan untuk berusaha untuk melepaskan genggaman tangan dari temannya sekuat tenaganya. Ya, bagaimana posisi kalian? Ya. Nah, seperti yang dilakukan Bu Ida dan Bu Jubaidah. Sepertinya terakhir Bu Jubaidah membuka kepala tangan. Ya. Karena digelitik sama Bu Ida. Itu adalah ujiannya ya. Jadi maknanya ini apa Bapak Ibu guru? Ya. Padahal instruksinya tadi bagaimanapun caranya kamu harus mampu mempertahankan kepala kamu, ya. Bagaimanapun caranya, tapi tidak tahan godaan. Artinya kita termasuk sudah pada posisi kontrol diri atau dikontrol orang lain, Bapak Ibu? Dikontrol orang lain. Ya, masih dikontrol orang lain. Jadi sebenarnya Bapak Ibu guru, ya, kepalan tangan ini adalah tujuannya, ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Kepalan tangan itu adalah tentang kontrol Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya itu bagaimana kita mengontrol diri. Kontrol itu sebenarnya ada pada siapa? Yang ada pada diri kita sendiri. Jadi bukan ada pada orang lain. Itu kesimpulannya Bapak Ibu guru. Baiklah, coba kita diskusi sedikit. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nah, boleh mungkin nanti Bapak Ibu ya, saya minta diskusinya sedikit untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana Bapak Ibu? Setuju? Dari Pak Muhammad dulu lah. Setuju. Setuju ya. Kalau Pak Ali? Kadang-kala. Kalau Pak HR? Melihat situasi. Beda gimana? Kalau lagi enak-enak, wah enak semua happy semua.
Iya betul sekali. Berdasarkan situasi. Boleh saya berpendapat Bapak. Iya. Bu Ida, gimana Bu Ida? Kalau hukuman menurut saya itu sifatnya jangka pendek. Jangka pendek ya. Kalau kita ingin ke depannya lebih untuk jangka panjang sebenarnya saya sih. Oke, terima kasih Bu Ida. Bu Jubaida gimana nih pendapatnya? Iya, saya juga hampir sama kondisional saja. Kondisional ya. Oke, terima kasih. Desti, Bu Desti dan Bu Eis, gimana pendapatnya? Kondisional ya. Bu Sri, ini kita kembali ke guru BK nih. Bu Sri, gimana menurut Bu Sri? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Gimana Bu Sri? Bukan orang hukum ya. Ya. Bu Rina gimana Bu Rina? Mungkin sama sih, mungkin tergantung kesalahan mereka. Tergantung kesalahan. Bu Umi, gimana Bu Umi? Pendapat Rina sesuai dengan kesalahan itu dan kadang-kadang kalau kesalahannya membutuhkan kesusahan itu kita menggunakan kesalahan. Iya, ya, banyak sekali persepsi. Terima kasih. Ya, tepatnya nanti setelah pembelajaran kita akan atau setelah sosialisasi ini kita akan memahami apakah tepat atau tidaknya ya Bapak Ibu. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini gimana menurut Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Bisa jadi ya Bapak ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, setuju Pak ya? Sangat setuju Bapak. Harus gitu ya. Oke. Terima kasih Bapak. Kita lanjutkan. Nah, dari pertanyaan di atas tadi Bapak Ibu kita akan memahami ya, ada yang namanya teori motivasi, kemudian hukuman dan konsekuensi. Manakah nanti yang kita pakai ya Bapak Ibu? Jadi teori motivasi itu terdiri dari motivasi internal atau motivasi eksternal. Kalau yang internal ya mungkin ya dari diri siswa itu sendiri. Kemudian eksternal tadi mungkin dari luar, bisa dari guru, bisa dari orang tuanya, atau bisa dari teman-temannya. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu memiliki 3 perilaku motivasi menurut Denegosen dalam bukunya Restruction School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya Bapak Ibu guru perilaku anak ya. Dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya dia sudah memahami situasinya ya, andaikan nanti dia melakukan pekerjaan ini apa akibatnya, dihukum atau tidak gitu. Biasanya dia akan menandai guru, biasanya ya Bapak Ibu ya, dengan guru ini bagaimana ini gitu. Jadi seperti itu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini berlaku apabila ya kita seorang guru mungkin sering memberikan penghargaan ya berupa barang ya atau memberikan sebuah imbalan. Jadi siswa itu akan berperilaku, oh iya, maka saya harus rajin nih dengan Ibu Leni misalnya karena dia sering kasih imbalan nih gitu. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Nanti kita akan lihat itu sebenarnya boleh apa enggak gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu motivasi internal. Jadi mereka itu punya tujuan sendiri dari, dan mereka itu menyadarinya Bapak Ibu, itu dari dalam diri mereka sendiri. Nah Bapak Ibu, ini sesi diskusi nih, mari kita berdiskusi ya. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah, khususnya murid kita nih Bapak Ibu, dari 3 tadi? Kira-kira yang eksternal Bapak Ibu ya. Jadi rata-rata murid kita ini motivasinya eksternal dari luar, tapi dari diri sendirinya masih belum begitu nampak.
Dan ini menjadi PR buat kita bersama Bapak Ibu Guru, bagaimana menumbuhkan motivasi internal tersebut. Oke, baiklah, terima kasih. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini mari berdiskusi juga Bapak Ibu. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Strategi mungkin dalam menanamkan sesuatu anak, gimana mungkin pembudayaan atau pembiasaan-pembiasaan positif yang kita lakukan? Strategi apa mungkin yang pernah Bapak Ibu terapkan? Mungkin yang sering menangani kasus nih Bu Sri ya. Gimana kalau menurut Bu Sri? Bu Sri? Mungkin strateginya, mungkin cara Ibu menanganinya gimana? Atau mungkin Ibu menanganinya dengan cara emosional atau gimana gitu kan? Atau mungkin Ibu bisa bercerita sedikit tentang bagaimana Ibu cara menanganinya? Gimana? Kalau hubungan sebenarnya kalau beda ya kalau misalnya di kelas dengan pelajaran gitu. Kalau hubungan yang di kelas dengan pelajaran itu biasanya itu sudah ada kesepakatan bersama dengan murid. Misalnya nih kalau kita sepakat yang tidak membawa buku LKS pada saat pelajaran apa hukumannya disepakati. Iya. Atau misalnya tidak mengerjakan tugas sama anak disepakati apa hukumannya, jadi sama-sama tahu. Ya, terima kasih Bu Sri. Jadi itu adalah strategi yang telah dilakukan ya, adanya suatu kesepakatan Bu Sri ya untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, kita masuk ke pertanyaan reflektif kita Bapak Ibu. Di sini ada sebuah kasus ya, IPA ini adalah kurang menguasai pembelajaran matematika. Kemudian sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Kemudian pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja seluruh kelas pun tertawa. Melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan tersebut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA. Kemudian IPA tergagap dan malu keluar yang luar biasa dan malahan minta IPA untuk maju ke depan. Ya, jadi Pak Seno ini situasinya mempermalukan lah ya, mempermalukan juga dan tidak, ibaratnya itu tidak mengapakan siswanya. Ketika si IPA itu merasa malu, dia tetap aja dipanggil lagi ke depan ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA tersebut? Gimana Bapak Ibu Guru, ada yang bisa berpendapat? Secara kemanusiaan ya tidak. Secara kemanusiaan tentu tidak ya Bapak. Kemudian ada tambahan? Ini yang berlebihan ya. Ya. Oh, yang di atas Pak ya. Saya turunkan sedikit. Nih, boleh dibaca Bapak Ibu. Berlebihannya dalam ini. Setelah di apa dihukum lagi ya Bapak Ibu Guru? Gimana? Ada yang memberikan pendapat? Mungkin gini aja. Dari kasus mungkin kasus yang terjadi di tempat ada salah satu siswa kita membahaskan mungkin tertidur. Ya. Jika tertidur tentu di antara siswa kan fokus dengan itu. Kemudian kita mendekatinya, kemudian kita kaget hingga jantungan. Iya. Mungkin malunya di sini lah. Iya. Ya, malunya tuh di sini kan. Sebatas itu mungkin kita bisa istilahnya bulian teman-temannya bisa dipahami kan. Tapi kalau berlanjut dengan harus ke depan lagi dengan memberikan hukuman dan sanksi lagi, mungkin itulah yang kita hindari kan. Iya. Karena kita memberikan motivasi kepada anak kita yang menanyakan apa sebabnya, kenapa tidur, apa alasannya, mungkin itu yang bisa kita lakukan karena tuntutan kita seperti itu. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Ya Memang ini seperti mulai itu. ini saya
masih ingin bertanya tentang disiplin tadi, bahwa ternyata kita selama ini mispersepsi tentang apa itu disiplin. Iya. Jadi tadi saya dengar disiplin itu tidak ada kaitannya dengan waktu ya. Gimana tadi kurang jelas ya? Disiplin itu Pak, mungkin pengertian salah mispersepsi ya. Kita menganggap bahwa disiplin itu adalah suatu kepatuhan, Pak. Kepatuhan. Jadi di situ makna disiplin itu yang kita pahami itu adalah kepatuhan gitu. Ternyata nanti setelah ending modul ini kita akan lihat Pak, oh ternyata seperti inilah kira-kira seperti itu Pak. Mungkin nanti kita akan masuk ke sesi refleksi kita di kesimpulan akhir dan refleksi nanti Pak. Bisa dilanjutkan Pak? Oke, terima kasih Pak Ali. Pertanyaan keduanya, menurut Anda tindakan Pak Sinan terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Jadi dia langsung menghukum siswa, langsung disuruh ke depan, itu sudah hukuman. Oke, kita lanjutkan. Hukuman, nah ini ada lagi materinya, bentuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini akan menjadi perbandingan kita nanti Bapak Ibu, sebenarnya yang mana yang dipakai antara tiga ini. Nah, hukuman, konsekuensi atau restitusi gitu. Ya. Kita lihat lagi nanti apa itu restitusi, nanti akan dipelajari, dijabarkan setelah ini. Nah, ini ada beberapa. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Itu sudah sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Kadang menghukum, kadang memberikan konsekuensi. Cuma nanti kita akan lihat perbedaannya Bapak Ibu. Dalam hal ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi kita nanti akan melihat di mana di antara ketiga ini yang masuk ke disiplin positif, yang benar-benar yang harus kita terapkan, implementasikan di sekolah kita. Lihat di Bapak Ibu restitusi pengertiannya. Ini bisa dibaca ya Bapak Ibu. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kalau selama ini ya kita tidak berikan kesempatan, kita yang memperbaikinya. Ya, kamu harus seperti ini gitu loh. Jadi ada pemaksaan di sana Pak ya, unsur pemaksaan lah mungkin. Tapi pertanyaan selanjutnya kondisionalnya yang terjadi kan anak yang memaksa, kita harus meluruskan dia. Iya itu sebenarnya kan tujuannya seperti itu. Kita punya tujuan tersendiri Bapak Ibu. Kemudian ya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya biasanya kita kalau yang menghukum itu mereka seperti disampaikan Bu Ida mungkin jangka pendek mereka memang takut ya. Tapi karakter mereka tidak akan terbentuk lebih kuat dan bahkan muncul karakter baru yang menyimpang mungkin. Seperti contoh mungkin kasus yang ada anak yang dendam sama gurunya, itu sering terjadi ya Bapak Ibu guru. Mungkin itu karena menghukumnya berlebihan. Kemudian sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, ya kita perlu bertanya dahulu adakah perbedaan antara hukum dan konsekuensi seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya. Kemudian, nih kita langsung ke perbedaannya saja Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ini nampak ya Bapak Ibu, kurang jelas ya. Saya bacakan sedikit. Di full screen. Di full kan Pak ya? Saya coba full screen. Nah, udah. Nampak ya Bapak Ibu? Masih juga kurang ya? Nampaknya aja lah ya. Saya bacakan sampelnya nih. Kalau dibacakan semua kan banyak nih ya Bapak Ibu. Saya bacakan sampelnya. Sesuatu identitas gagal hukuman. Jadi hukuman ini dinyatakan identitas yang gagal. Jadi kita tidak bisa mengembalikan karakter anak jadi lebih kuat. Jadi gagal katanya di sini Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kan anak kalau dihukum tuh merasa tersakiti ya Bapak Ibu guru. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang restitusinya merupakan pilihan. Jadi ada pilihan di sana. Misalnya kamu kita memberikan sebuah pilihan kepada anak, sebuah mungkin solusinya ya Bapak Ibu, mungkin di solusinya.
Kemudian yang identitas gagal, tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dalam waktu jangka yang panjang itu anak itu tidak akan nyaman. Ya, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kelebihannya sepertinya ada di restitusi, Bapak Ibu. Ini yang nomor 3, korban mendapatkan keadilan. Korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan ketika konsekuensi. Jadi kalau untuk sementara mungkin bisa aja ya dia merasa mendapatkan keadilan gitu di hukuman. Kemudian korban bisa diabaikan. Dia merasa terabaikan. Ini gimana nih? Ya sudah kelewat lagi. Ke bawah ya. Nah inilah, nggak usah di full screen lah, saya kebingungan jadinya. Baiklah, kemudian korban mendapatkan ganti. Mendapatkan ganti ini mungkin maksudnya Bapak Ibu ada yang mungkin memahaminya. Korban mendapatkan ganti. Mungkin di sini ganti itu maksudnya lebih ke solusinya ya Bapak ya. Solusinya lebih baik gitu Bapak ya. Kemudian ini boleh kita skip ya, nanti saya bisa kirimkan filenya ke Bapak Ibu mengingat waktunya juga untuk perbedaannya ini. Cuman itu ada beberapa tadi poin yang kita sampaikan. Nah kita mengambil kesimpulan nih Bapak Ibu ya, bahwa hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kan tadi pemaksaan ya, karena dia udah salah langsung kita panggil, langsunglah kita adili, gitulah ya Bapak Ibu ya. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya, tapi kalau yang disampaikan Bu Sri tadi kan sudah ada kesepakatan. Nah nanti barulah kita akan memahami, oh ternyata saya sudah menerapkan restitusi, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian atau mengarahkan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, jadi intinya anak itu akan tersakiti. Kemudian sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi, ya itu ada terencananya. Sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi di konsekuensi ini sudah ada pengumuman ya ke murid gitu bahwa kalian melanggar ini. Itu masuknya peraturan kita di sekolah Bapak Ibu. Kemudian ya di sini juga jangka waktunya di sekvensi ini ketidaknyamanannya itu ya untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan sesuatu data umumnya yang dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugas tidak selesaikan, jadi ternyata ada misalnya batas waktunya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya melanggar sudah berapa kali gitu panggil gitu. Kemudian ini kita bedakan lagi antara hukuman PS konsekuensi. Ya, mohon maaf saya harus menjabarkan satu-satu karena memang materinya sangat banyak ini Bapak Ibu. Coba kita pahami Bapak Ibu, mungkin apakah hukuman, apakah konsekuensi nih? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, supaya kita lebih memahami apa itu hukuman dan konsekuensi. Hukuman ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi ya, karena ada sebab ada akibatnya. Akibatnya itu sesuai dengan perbuatannya. Jadi kalau seandainya dia terlambat, kita hukum seperti yang kita lakukan. Saya sedang kemarin anak terlambat, saya hukum nyiram greenhouse. Itu ternyata masuk ke hukuman gitu. Bukan konsekuensi. Seharusnya kalau konsekuensi dia terlambat, bagaimana supaya dia tidak terlambat, gitu, sesuaikan gitu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi jelas berbeda ya Bapak Ibu antara
antara hukuman dan konsekuensi. Oke, kita lanjutkan. Ini ada restitusi tadi Bapak Ibu, materi tersendirinya sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Yaitu sebagai seorang guru ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda akan lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau mengkritik dan mendiamkannya. Nah, Bapak Ibu, ini sebelum kita betul-betul memahami apa itu restitusi, mungkin kita bisa menjawab pilihan Bapak Ibu yang mana ini? Tanya dulu. Ya, dia bukan ABC saya bikin Bapak Ibu. Apakah menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik? Atau mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya? Kamu nih lambat terus gitu ya. Itu saya sering juga tuh Bapak Ibu. Kamu kok terlambat terus gitu. Berarti saya mengingatkan di posisi ini Bapak. Atau bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Kayaknya ketiga-tiganya itu Iya. Mengkritik dan mendiamkannya. Ada yang seperti ini ya. Ada mungkin ya. Sudah dikritik kemudian diamkan. Ada juga ya kita melakukannya. sudah Pak Araf. Kita semua rata-rata sudah melakukan ini Bapak Ibu guru. Ya, ada semua sama berapa poin ini semuanya sudah kita lakukan. Ya. Oke, kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Ini saya garis merahi Bapak Ibu guru. Ternyata ketika kita melakukan jawaban di atas, kita sedang membuat anak itu gagal ternyata. Ya. Yang benar gimana? Nanti Pak yang benarnya. Di restitusi Pak. Kalau Anda melakukan tindakan di atas, maka kita melakukan tindakan yang gagal. Nah, ini dia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila murid ada yang melakukan kesalahan? Sebelum ke sana, kita masuk ke keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Ya. Jadi di dalam budaya positif itu ada namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu kan ini ada pertanyaan nih, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Selama ini yang kita lakukan adalah peraturan kelas. Peraturan itu sudah ada, tinggal murid mengikuti. Kita tidak melibatkan murid. Kita tidak melibatkan murid untuk membuat peraturan itu. Iya kan Bapak Ibu guru? Melibatkan. Melibatkan Pak. Ya. Misalnya ketika mungkin kita harus berapa tahun sekali mungkin Pak kita melibatkan? Biasanya dari siswa dulu kemudian dicek ulang oleh guru-guru biasanya. Oke, berarti artinya kita sudah melakukan bentuk keyakinan Pak. Iya, artinya kita sudah sekolah kita sudah menerapkan keyakinan kelas. Namun kan ada yang peraturan itu udah ada, sudah ditetapkan oleh guru. Yuk kamu ini mungkin ketika mengajar lebih banyak terjadi. Kalau secara global sekolah mungkin di awal tahun baru, banyak ajaran baru sudah. Tapi kalau ketika mengajar kan aturannya ke kita ya, guru. Itu menjadi bahan refleksi juga Bapak Ibu guru. Kemudian jadi keyakinan kelas itu Bapak Guru adalah sesuatu kesepakatan yang harus kita sepakati secara bersama murid. Jadi ada kesepakatan di sana. Kita skip aja ya Bapak Ibu. Kemudian ini juga saya skip tentang nilai keyakinan tadi Bapak Ibu. Ya, jadi kesepakatan kelas itu dibuat berdasarkan keyakinan universal tadi, itu hubungannya Bapak Ibu. Ya, ada setiap aturan yang kita buat itu tidak boleh dalam kalimat negatif, tapi kita harus membuatnya dalam kalimat positif. Ya. Kemudian harus ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universalnya. Itu cara membuat keyakinan kelasnya. Itu yang ada. Nah, itu yang belum, itu akan menjadi bahan refleksi kita ke depannya. Bersama-sama kita berkolaborasi untuk membuat perubahan di sekolah kita. Nah, ini ada beberapa poin pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ini sudah saya jabarkan sedikit tadi Bapak Ibu. Ya, bisa dibaca di sana. Ya, namun poin yang terpenting itu adalah bagaimana kita mengajak anak itu
untuk membuat keyakinan kelas secara bersama-sama, kemudian anak itu diberikan kesempatan untuk berpendapat. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Jadi bukan kita langsung memberikan aturan. Misalnya kalau saya bahasa Inggris wajib bawa kamus, itu kan sudah aturan dari saya gitu. Tapi kita sepakati ke anak, yuk apa saja peraturan yang harus kita lakukan menjadi suatu keyakinan kelas kita gitu. Jadi bahasanya lebih diperhalus Bapak Ibu, tidak lagi sebuah aturan gitu, tapi suatu keyakinan yang harapannya itu nanti anak-anak itu memang menyadari gitu ketika dia melanggar, oh dia sudah melanggar suatu keyakinan. Berarti dalamnya harus ada demokrasinya ya? Iya, betul sekali Bapak. Harus diputuskan bersama. Secara bersama-sama. Di sana kami selalu ditetapkan untuk berkolaborasi. Disitulah sebenarnya Bapak Ibu kerjasamanya. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Ini saya skip ya Bapak Ibu. Nah ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu, jangan menggunakan kalimat negatif, tapi menggunakan kalimat positif. Kalau biasanya kita terkadang kan kita juga bikin kalimat negatif. Jadi kalau kalimat negatif itu seolah itu dalam bentuk pemaksaan. Jadi kalimatnya jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalan di kelas atau koridor. Jadi setiap keyakinan kelas nanti atau kesepakatan kelas yang kita buat itu harus berupa kalimat positif. Ya ini saya skip, ini sudah saya apakan juga. Ini adalah PR kita adalah meninjau ulang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita secara bersama-sama. Itu untuk di sekolah nanti Bapak Ibu. Baiklah selanjutnya kita masuk ke ini. Untuk menerapkan keyakinan itu Bapak Ibu, kita harus menyadari juga kebutuhan manusia. Jadi anak-anak kita itu punya kebutuhan Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhannya. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Ini berhubungan dengan makanan pokok ya. Mungkin ketika di kelas dia kelaparan, itu berarti dia berhubungan dengan bertahan hidup. Kita harus tahu kondisi anak kita itu bagaimana. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Terkadang kan ada anak-anak yang merasa hebat, pengen dianggap hebat gitu. Itu adalah termasuk ke sana. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kebebasan ini dia merasa sudah mampu Bapak Ibu, dia pengen mengeksplor dirinya sendiri gitu. Kemudian ada kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Dia merasa adanya keinginan untuk hal yang bersenang-senang gitu. Banyak sekali ya kasus yang kita temui nanti yang berhubungan dengan kebutuhan anak tersebut, dan itu harus kita pahami untuk menangani kasusnya. Untuk yang ini saya skip juga Bapak Ibu. Kita langsung ke poin utama, yaitu restitusi dan 5 posisi kontrol. Ini adalah poin penting Bapak Ibu di materi restitusi dari keseluruhan budaya positif yang kita lakukan. Poin terakhirnya adalah restitusi dan 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru. Di sini yang pertama ada penghukum. Penghukum itu kemudian membuat merasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Mungkin yang sering kita lakukan yang mana ini Bapak Ibu? Semuanya mungkin pernah kita lakukan ya Bapak Ibu ketika menangani kasus anak. Semuanya pernah kita lakukan. Baik itu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah. Kalau untuk penghukum ini Bapak Ibu guru, itu bahasa yang digunakan kalimatnya kasar, sambil menunjuk-nunjuk, terkadang itu juga. Jadi bahasa yang digunakan kasar. Kalau membuat rasa bersalah ini, mungkin kalimatnya agak lebih lembut, tapi ini yang memelas ya. Kamu ini gimana Adi, gitu ya. Adi sering tuh ya, kalau Adi, kamu ini gimana Adi, ya gitu. Itu kasihan kan sama ibu gitu. Ibu capek lah nanganin kamu terus gitu ya. Untuk Adi itu merasa bersalah. Kemudian teman, sebagai teman, mungkin panggilan kesehariannya ini lebih akrab Bapak Ibu. Mungkin kita ada yang manggil Mas gitu ya.
panggilan seperti itu. Atau bentuk pemantau. Pemantau itu kita mengajukan sebuah pertanyaan kepada anak, misalnya, apa yang kamu lakukan, gitu. Kenapa, gitu. Itu lebih ke pemantau, ya, Bapak. Kemudian manajer. Manajer ini, manajer. Nanti yang menjadi tolak ukurnya adalah di sini, Bapak Ibu, kita harus menangani kasus anak itu dengan menggunakan posisi manajer. Tapi bisa teman, pemantau, manajer jalan sekaligus ya, Bapak Ibu. Kalau kita sudah di posisi manajer, teman, pemantau sekaligus berjalan dia. Kecuali yang menghukum dan membuat rasa bersalah. Jadi yang menghukum dan membuat rasa bersalah tidak boleh kita lakukan. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu, menghukum yang bagaimana, membuat rasa bersalah, kemudian ada lagi teman, pemantau juga sudah saya jelaskan. Nah, ini manajer nih. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Artinya 3 posisi itu ada di manajer Bapak Ibu. Ya, 3 posisi tadi, 2 posisi ya, ada di manajer. Jadi melengkap di sana. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan yang seharusnya ada sesi diskusi Bapak Ibu. Inilah posisi manajer yang harus kita lakukan. Saya apa aja Bapak Ibu ya. Jadi di restitusi itu cara menangani siswa adalah dengan bentuk 3 restitusi ini. Ya, yang pertama ya, ini dasarnya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Jadi kita harus menstabilkan identitas anak dulu kalau dia melakukan kesalahan. Ya, kamu harus meyakini bahwa anak itu seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita membuat kesadaran anak. Ya, kita awali dari situ. Kemudian kita lanjutkan pada validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah ini kita boleh menanyakan. Ya, kamu tentu punya alasan gitu. Kita menanyakan alasan anak. Ya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan perbuatan seperti ini. Ya, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berarti menanyakan kebutuhan anak juga. Kemudian yang bentuk ketiganya itu menanyakan keyakinan. Misalnya, ada keyakinan apa yang telah kamu langgar dari kesepakatan kelas yang kita buat? Kamu melanggar yang poin berapa gitu. Dan nanti kamu akan menanyakan bagaimana solusinya. Jadi solusinya itu kita tanyakan kepada anak Bapak Ibu. Dari keyakinan yang kamu langgar itu, jadi kamu maunya solusinya bagaimana untuk menangani masalah seperti ini. Jadi kesimpulannya ini Bapak Ibu guru, kita akan menerapkan segi 3 restitusi di dalam menangani setiap permasalahan anak. Itu harus kita terapkan. Ya, ini ada segitiganya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kesimpulan, ini ada kasus, kira-kira nampak nggak Bapak Ibu? Boleh dilihat. Iya, guru matematika selalu jadi contoh ini Bapak Ibu guru. Kasusnya ini mungkin kita bisa mendiskusikan Ibu Santi, Ibu Ida Susanti. Ya, Ibu Santi ini tidak bisa hadir ke sekolah. Kemudian dia ingin mencarikan guru pengganti. Guru penggantinya Bu Eni. Ya, Bu Eni ini ada termasuk guru baru di sekolah tersebut. Jadi ketika di sana ada murid perempuan yang bernama Pipi dan Natali. Pipi Natali ini termasuk yang agak dekil ya Bapak Ibu. Dia mengetahui. Baca ya Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, dia itu malah tertawa. Ini kita ambil poin pentingnya Bapak Ibu. Ibu ini mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah. Berarti dia menerapkan posisi kontrol yang mana itu Bapak Ibu? Restitusi yang mana yang diterapkan? Atau kontrol yang mana? Sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaannya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak kepala sekolah. Itu bentuk posisi kontrol mana Bapak Ibu? Sebagai teman. Sebagai teman ya. Atau merasa bersalah tidak? Sebagai teman ya. Kemudian ayolah dia mengajak gitu. Berarti mungkin bahasanya lebih ke teman ya. Kemudian ibu santai saja gitu. Mereka tetap tidak mengerjakan gitu.
Kemudian di posisi sini Bapak Ibu guru, coba kita perhatikan. Apakah sudah menerapkan posisi penanganan kasusnya? Apakah sudah menerapkan posisi segitiga restitusi? Di bagian sininya Bapak Ibu? Ya, ada ya Bapak Ibu ya. Kira-kira ketiga tadi yang mulai dari 3 tadi udah ada semua nggak Bapak Ibu? Menanyakan apa murid itu, kemudian validasi tindakannya, ada semua ya. Jadi di kasus ini sudah melaksanakan kegiatan restitusi. Nah, ya ini sudah dijawab semua nih Bapak Ibu secara lisan tadi ya. Nah, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menantu Putri? Posisinya tadi sebagai control manager, sebagai teman, atau apa ketika menangani kasusnya? Manajer ya, Bu Eni sudah berebut. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang tempuh Ibu Santi? Ya, Pak Hasan tadi. Jadi yang menghukum. Jadi Pak Hasan ini kepala sekolahnya Bapak Ibu. Pak Hasan ini kepala sekolah. Nah, ini saya ambil di bagian terakhir nih. Dari Pak Hasan. Bila dan waktu ada kejadian guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ini Ibu Eni, gagasannya itu, solusinya yaitu dia tetap menggunakan Bu Eni sebagai guru pengganti gitu. Karena tadi kesalahannya dia tidak menghargai Bu Eni gitu. Jadi penyelesaiannya itu dia menggunakan Bu Eni kembali sebagai guru pengganti gitu. Ini disampaikan ke dia mengirim email, mereka pun memberitahukan Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahukan ke kepala sekolah Pak Hasan di lain waktu ada kegiatan. Jadi ini kata kuncinya Bapak Ibu guru. Sikap Pak Hasan gimana nantinya menghadapi email anak-anak ini? Ini mungkin Pak Muhammad ya kalau sebagai kepala sekolah. Ini gimana Pak? Maksudnya kasusnya apa? Kasusnya itu Pak, Ibu Santi itu guru matematika, dia tidak hadir. Kemudian diganti dengan Bu Eni. Ketika Bu Eni masuk, ternyata anak-anak itu Natali dan Pipin itu malah tertawa gitu, tidak memperhatikan, tidak mengerjakan tugas. Akhirnya ditegur dengan ramah sama Bu Eni, ayolah kerjakan tugasnya gitu. Nanti saya ditegur kepala sekolah loh gitu. Akhirnya anak-anak ini setelah kejadian itu mereka itu tetap tertawa gitu, tidak mengindahkan. Keesokan harinya Bu Santi yang manggil, bukan Bu Eni. Jadi Bu Santi yang manggil kedua anak itu karena laporan Bu Eni tadi. Nah, jadi mereka ini akhirnya dibahaslah kasusnya itu, diselesaikan kasusnya. Sepertinya tadi menggunakan segitiga restitusi. Nah, kemudian mereka ini penyelesaiannya adalah mengirim email ke mengirim email ke Bu Eni bahwa untuk kedepannya dia meminta maaf melalui email gitu. Di sini mereka pun memberitahu kepada Bu Eni, di bagian terakhir ya Pak, mereka pun memberitahukan kepada Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan di lain waktu ada ketika. Oh iya, jadi dia menemui kepala sekolah anak-anak itu Pak. Jadi kalau menurut Bapak, bagaimana sikap ini Pak? Jika Anda laporan, bagaimana menyikapi langkah yang tempuh Ibu Santi? Ibu Santi itu dia sudah melakukan bagaimana menurut Bapak? Apakah sudah tepat gitu? Apa bagaimana? Dia menangani anak itu dengan bahasa yang menambut. Kemudian meminta anak untuk menyadari semua kesalahannya. Kemudian bagaimana cara minta maaf dari Bu Eni? Sudah dilakukan semua oleh Pak Ibu Santi. Gimana menurut Bapak? Apa sudah tepat atau belum? Menurut saya sudah tepat. Sudah tepat ya Pak ya. Ya, Bu Susanti enggak. Iya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Di sini kita buat kesimpulan ya Bapak Ibu. Kesimpulan dan refleksi dari pemahaman yang telah kita sampaikan tadi. Ya, saya dulu akan berikan kesimpulan. Nanti mungkin apa kesimpulan dari materi budaya positif. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, di dalam budaya positif ini harus kita laksanakan dalam
kegiatan dan proses pembelajaran kita di sekolah. Mulai bagaimana kita terhadap anak, perilaku kita terhadap anak, sampai dengan bagaimana kita menangani setiap permasalahan anak. Kita harus menggunakan posisi control manager dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar pada control manager itu harus kita terapkan dengan lemah lembut. Artinya kita tetap membuat anak itu merasa nyaman dan bahagia, dan tidak boleh anak itu merasa tertekan. Karena anak melakukan suatu kesalahan ada alasan dan penyebabnya, dan itu perlu kita gali, dan itu adalah tugas kita sebagai pendidik. Nah, dari poin ini begitu pentingnya kita untuk secara bersama-sama menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian, bagaimana pemikiran, ini pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, bagaimana pemikiran dan perasaan Anda setelah memahami materi budaya positif ini? Bagaimana Bapak Ibu guru? Perasaan ya kita semua lah Mewakili melakukan hal yang keliru dalam menangani masalah anak, karena kita biasa terkondisi dengan keadaan yang tadinya awal sekolah semangat dan kemudian marah dan ini, tapi lihat situasi kondisi, akhirnya kan secara spontan, itu manusiawi. Tapi memang kalau secara teori yang tadi segitiga diskusi tadi Pak memang bagus, luar biasa itu ya. Untuk itu mari sama-sama kita memulai mencoba. Mungkin kita sudah mencoba tapi belum maksimal selama ini karena kita ya itu tadi masih terbawa emosi yang lebih besar ramahnya daripada untuk menyelesaikan masalah ya. Kadang-kadang kita cepat menyimpulkan sesuatu yang belum jelas apakah kesalahan. Contohnya tadi yang kata Ibu tadi, kita pernah menangani kasus yang ternyata setelah ending selesai ternyata apa yang kita prediksi awal tidaklah sesuai dengan itu kan. Jadi itu pembelajaran buat kita bersama ya. Jadi juga saya juga sekolah di sini juga mungkin apa yang boleh sampaikan itu memang kena gitu ya. Mungkin dengan Bapak Ibu banyak kesalahan jelas saya, kadang bercanda, kadang marah, kadang dicampur semua. Padahal itu harusnya ada tempatnya gitu kan. Itulah karakter kita memang harus diubah pelan-pelan seperti kata itu ya Bu Leni sampaikan tadi, kita harus menyesuaikan dengan siapa yang kita ada bicara atau siapa yang jangan kita memaksa orang tersebut menyesuaikan dengan kita itu. Iya. Ini sekaligus sudah terjawab semua nih Bapak Ibu, apa harapan Anda ke depannya ya. Mungkin kita semua ya Bapak Ibu guru tentu punya harapan terhadap sekolah kita, intinya bagaimana kita membuat sekolah kita lebih baik. Mohon maaf Bapak Ibu untuk sesi berbagi materi ini sudah. Saya masih mohon waktunya sebentar, masih ada sesi kedua. Mohon izin Bapak Ibu ya, saya minta lagi waktunya. Saya membuat sebuah kegiatan, ini berbagi budaya positif yang saya lakukan. Mungkin ini tidak begitu sempurna Bapak Ibu, tapi ini menjadi bahan refleksi buat saya nantinya, dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru semua. Ini adalah kegiatan budaya positif yang saya lakukan dalam bentuk aksi nyata. Ini boleh saya tayangkan videonya sekitar beberapa menit ini Bapak Ibu guru. Silakan untuk menonton. Ini nggak ada suaranya ya? Nggak ada ininya ya, mic-nya ya? Oh iya. Sama jadi beberapa. Model artis ya. Gimana ya posisi soundnya? Jadi model atau bermasalah? Kayaknya yang bermasalah. Bukunya itu bisa. Bisa bukunya pendek. Kenapa pendek?
yang maaf Bapak Ibu guru, ada beberapa kata yang terserap mohon dimaafkan, itu pengetikannya yang salah ketik sehingga Ibu tidak restitusi. Saya ulang ya Bapak Ibu guru, mohon izin waktunya. Nah, ini adalah kegiatan yang saya lakukan, berbagi budaya positif. Nah, ini karena ada musik kedengaran. Nanti akan saya edit lagi Bapak Ibu guru dan akan saya kirimkan linknya nanti, boleh ditonton. Harus semangat Pak. Jangan keluar uangnya uang pensiun. Kok udah di sana kamu? Kok udah di sini? Kok kamu bisa di sana? Sama masuk itu ya. Iya, Mas. Kayak bangetnya. Dan soal disuruh. Wah, ada yang bisa air. Training istri. Kalau acara hubungannya tahu. Ini saya masih dapat kata-kata. Oke, terima kasih. Kamu sih ada Pak, ya? Ah, masih ada. Sudah, belum Pak, masih ada. sudah lapar. Bapak izin banget. Lapar betul. Semuanya ada. Ini kita lagi Sini posisinya buat kelas.
Oke. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu guru, hebat semuanya, salam bahagia untuk kita semuanya. Mohon maaf ya jika ada penyampaian saya yang salah, dan mungkin di sini kita masih proses sama-sama belajar Bapak Ibu guru, sama-sama kita merefleksi diri ke depannya untuk kebaikan dan kemajuan SMP yang kita cintai ini dan demi anak bangsa yang kita sayangi. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Ini sudah molor sekali ya Bapak Ibu, mohon maaf. Kemudian saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.